Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adikku, hari ini Kak Abu Lukman ingin menceritakan sebuah kisah yang di dalamnya terdapat keindahan Islam. Kisah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi kita yang langsung menceritakan kisah ini. Tentang 3 orang dari Bani Israel. Nah, kisah ini diriwayatkan dalam hadis muttafaqun alaih. Artinya ini kisah yang benar-benar terjadi, adik-adik. Nah, kisah ini tentang 3 orang, Abras, Aqra, dan A'ma. 3 orang yang memiliki penyakit kulit. Yang kedua, gundul, rambutnya rontok dan gak tumbuh lagi. Dan yang ketiga, orang yang a'ma atau buta. Artinya adik-adik, 3 orang ini dalam keadaan yang memprihatinkan, punya penyakit. Ditambah mereka juga miskin, tidak punya harta. Lalu kemudian Allah memerintahkan malaikatnya datang dulu kepada si Abros yang punya penyakit kulit ini. Lalu bertanya kepada si Abros ini, Ayyu syai'in ahabbu ilaika. Malaikat ini nanya, apa yang paling kamu inginkan? Yang paling kamu cintai apa? Maka si Abros ini menjawab, launun hasanun wa jildun hasanun. Saya pengen punya kulit yang bagus. Dan pengen warnanya juga bagus. Dan saya ingin terbebas dari hal-hal yang membuat jijik manusia. Karena dia merasa ketika punya penyakit kulit, orang-orang jijik kepadanya. Maka diusaplah oleh malaikat kulitnya. Ternyata kulitnya ini sembuh seketika. Masya Allah adik-adik. Ternyata kalau Allah menginginkan orang yang sakit sembuh, mudah bagi Allah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Setelah kulitnya sembuh, bahkan warnanya bagus sesuai permintaan si Abros tadi. Lalu malaikat bertanya lagi, fa ayyul mal ahabbu ilaika. Lalu harta apa yang paling kamu cintai? Maka si Abros ini akhirnya milih al-ibil. Apa ibil? Unta. Karena zaman dahulu belum ada mobil mungkin ya adik-adik ya. Belum bisa minta mobil Ferrari misalnya. Atau rumah megah seperti istana. Dia minta harta yang dia pikir yang paling mahal, ibil. Minta unta. Maka akhirnya diberikanlah unta yang sedang hamil. Bahkan ketika diberikan unta yang sedang hamil, malaikat mendoakannya, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi engkau pada hartamu itu. Artinya semoga mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan ternyata apa yang terjadi? Si Abros yang tadinya miskin, punya penyakit kulit, seketika menjadi orang yang memiliki kulit yang warnanya bagus, indah, dan memiliki unta. Bahkan untanya kemudian berkembang biak sehingga tidak butuh waktu lama. Si Abros ini memiliki unta 1 lembah. Artinya antara gunung dengan gunung ada lembah. Wah, itu isinya semuanya unta punyanya si Abros. Lalu malaikat juga sama mendatangi si Aqra, si botak yang rambutnya rontok gak bisa tumbuh lagi. Ditanya sama, Ayyu syai'in ahabbu ilaik. Kamu ini mencintai apa? Apa yang paling kamu cintai? Dia
Jawab, sya'run hasanun, saya pengen punya rambut yang bagus. Diusap juga, benar juga, begitu diusap langsung seketika sembuh, rambutnya bagus. Masya Allah. Ditanya lagi, fa'ayul mal ahabu ilaik, kamu ingin harta apa? Harta apa yang kamu cintai? Pengen apa harta yang paling bagus, yang paling kamu cintai? Dia jawab, al-baqar, saya minta sapi. Dikasih juga sapi yang hamil. Didoakan lagi oleh malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau dalam hartamu ini. Apa yang terjadi? Si Aqra pun sama. Sekarang dia punya rambut yang indah. Sebelumnya botak, sekarang punya rambut yang indah. Dulu miskin, sekarang punya sapi yang hamil. Bahkan gak lama kemudian sapi yang hamil ini melahirkan, lalu kemudian besar, lalu sehingga ia mempunyai sapi satu lembah. Satu lembah juga dia punya sapi. Setelah itu datanglah malaikat kepada si a'ma, si buta. Bertanya sama. Ayu sa'in ahabbu ilaika, kamu ingin apa? Apa yang paling kamu cintai? Namun ternyata si a'ma jawabannya beda. Kalau teman-temannya yang punya penyakit kulit pengen punya kulit yang bagus, warnanya bagus. Yang gundul pengennya punya rambut yang indah, yang bagus. Tapi kalau si buta bukan pengen punya mata yang bagus. Apa jawaban si buta? Dia menjawab, ayyaruddallahu ilayya basari fa'ubsiru bihin nas. Saya pengen Allah mengembalikan mata saya, sehingga saya bisa melihat lagi manusia. Ternyata permintaannya sangat sederhana. Pengen seperti kebanyakan orang aja. Akhirnya diusap oleh malaikat, maka matanya pun langsung sembuh. Allah langsung menyembuhkannya. Ditanya lagi, fa'ayul mal ahabbu ilaika, harta apa yang paling kamu cintai? Dia jawab, al-ghanam, saya pengen kambing aja deh. Kambing. Kambing dibanding sapi, dibanding unta harganya berapa? Tapi ternyata dia minta ghanam, kambing. Dikasih kambing yang hamil, didoakan juga barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu dalam hartamu. Apa yang terjadi? Akhirnya si buta ini matanya sembuh, punya kambing. Bahkan gak lama kemudian kambingnya beranak, lalu berkembang biak, sehingga ia punya kambing satu lembah. Allah, adik-adik, ini cerita dari Nabi kita Muhammad SAW. Di dalamnya ada pelajaran. Kenapa? Karena ternyata ceritanya tidak selesai sampai di situ, adik-adik. Ternyata ketika si Abros, si Aqra, dan si A'ma sudah sembuh dan kaya raya, malaikat datang lagi. Tapi dalam sosok yang berbeda. Berupa orang yang lemah, yang sedang dalam perjalanan, yang kesusahan, yang butuh bantuan. Ternyata malaikat bisa menyerupakan makhluk seperti itu. Untuk menguji si Abros, si Aqra, dan si A'ma. Lalu datanglah kepada si Abros. Dia minta kambing satu aja. Padahal si Abros sekarang minta apa? Bukan kambing, minta unta. Padahal si Abros ini punya unta udah satu lembah. Minta satu unta saja untuk bekal di perjalanannya. Ternyata si Abros yang kulitnya sudah bagus, sudah indah, sudah kaya ini, dan punya unta satu lembah, tidak mau menolong orang lain. Bahkan dia bilang, saya punya banyak keperluan. Bahkan ketika malaikat mengingatkan, bukankah engkau yang dulu punya penyakit kulit lalu Allah sembuhkan, dulu miskin lalu punya unta satu lembah? Kata siapa? Ini adalah peninggalan orang tuaku. Berbohong si Abros. Tidak mau nolong orang sampai berbohong. Akhirnya apa kata malaikat yang berupa orang yang lemah ini?
Kalau engkau berbohong, semoga Allah mengembalikan engkau kepada keadaanmu yang dulu. Malaikat datang juga kepada si Aqra, jawabannya sama, nggak mau nolong walaupun cuma ngasih 1 ekor sapi, padahal dia sudah punya sapi 1 lembah. Dulu dia miskin, Allah memberi sapi sampai dia kaya. Dulu dia botak, Allah kasih dia rambut bagus. Ketika ada orang minta tolong, si Aqra, si botak dulu ini, dia nggak mau nolong. Dia berbohong juga, ini peninggalan orang tuaku, aku punya banyak keperluan, nggak bisa nolong kamu. Didoakan juga oleh malaikat semoga dikembalikan kepada keadaan yang semula. Lalu malaikat datang ke si A'ma, orang yang buta. Jadi udah datang ke si Abros, Aqra, si gundul, yang ketiga ke si A'ma. Ketika datang ke si A'ma, dia minta 1 ekor kambing untuk bekal perjalanannya karena dia kesusahan. Apa jawaban si A'ma? Dulu saya buta, Allah yang menyembuhkanku. Dulu saya miskin, Allah yang memberikan aku kekayaan. Silahkan ambil kambing yang kamu sukai. Usah 1, silahkan ambil berapa yang kamu sukai. Apa kata malaikat? Tahanlah. Akhirnya malaikat menahan harta dari hartanya si A'ma. Yang dulunya buta, ternyata nggak jadi diambil kambingnya. Itu ujian saja. Sehingga yang terjadi kemudian, si Abros yang punya penyakit kulit, yang dulu punya penyakit yang menjijikkan dan miskin, Allah sembuhkan penyakitnya, diganti dengan kulit yang bagus, yang indah. Miskinnya diganti dengan unta 1 lembah. Karena dia kufur nikmat, tidak mau menolong orang, akhirnya kembali lagi kepada keadaan semula. Si Aqra juga sama, yang dulu gundul miskin, jadi rambutnya bagus dan kaya raya, punya sapi 1 lembah. Kembali lagi kepada keadaan yang sama. Kenapa? Karena kufur nikmat, tidak mau menolong orang lain. Apa yang terjadi kepada si A'ma, si buta? Si A'ma ini ternyata dia tetap bisa melihat. Dan kambingnya bertambah menjadi 2 lembah. Adik-adik, dari kisah yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini, ada pelajaran untuk kita. Bahwa kita diajarkan untuk berbuat baik. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk bersabar dengan ujian yang diberikan kepada kita, yakni kita senantiasa memuji Allah, mengingat Allah, berzikir kepadanya. Sehingga ujian yang menimpa kita ini tidak mendatangkan dosa, malah kasih sayang Allah, sehingga Allah menyembuhkan kita dan mengangkat ujiannya dari kita. Dan kalau kita diberikan nikmat, kita bersyukur. Di antara bentuk bersyukur, ingatlah kita ini bukan siapa-siapa. Kita lahir dalam keadaan seperti apa. Semuanya pemberian siapa? Semuanya dari Allah. Maka ketika ada yang membutuhkan, kita hendaknya mengingat semuanya milik Allah. Kita berbagi. Inilah indahnya Islam. Dan kalau kita mau berbagi, Allah tidak akan menjadikan kita miskin karena berbagi. Bahkan Allah akan memberkahi harta kita. Sehingga harta kita bukannya habis, malah bertambah banyak. Insya Allah di sisi Allah, apalagi di akhirat, Allah akan berikan di akhirat ganti yang lebih baik. Karena dia mau bersyukur dan bersabar. Inilah indahnya Islam. Adik-adikku, ini saja kisah dari Kak Abu Lukman di kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.